Bahas dugaan paparan pestisida di anggur Masket, sudah tergabung bersama kami Yusra Agayanti, Pelaksana Harian Deputi Pengamanan Konsumsi Keamanan Pangan. Selamat siang, Ibu Yusra. Selamat pagi, menjelang siang, Mbak. Iya, Bu Yusra, apakah Bappenas saat ini sudah mulai menyelidiki ataupun menginspeksi begitu kandungan dari anggur Masket yang saat ini beredar di pasaran? Ya, Mbak Adresi, Badan Pangan Nasional selaku otoritas kompeten keamanan pangan khususnya untuk pangan segar, jauh sebelum isu ini ada sudah melakukan pengawasan baik sebelum beredar maupun sudah beredar. Dan salah satu parameter untuk menerbitkan izin edar adalah adanya uji residu pestisida pada pangan, termasuk di sini anggur. Dan karena adanya pemberitaan ini, Badan Pangan Nasional juga melakukan investigasi lebih lanjut. Beberapa petugas kita sudah ke lapangan untuk melakukan sampling dan pengujian, termasuk teman-teman di daerah Dinas Urusan Pangan Provinsi di Indonesia. Apakah sudah ada hasilnya, Bu? Hasil sementara bagaimana investigasi yang dilakukan dan apakah memang benar terdapat zat-zat berbahaya yang sebelum juga pernah diumumkan begitu oleh otoritas Thailand dan juga Malaysia? Ya, mungkin sebelumnya kami sampaikan bahwa kebetulan kami sedang meeting juga di ASEAN dan ketemu langsung dengan otoritas Thailand. Jadi sebenarnya isu ini adalah pengujian dilakukan oleh salah satu pihak di Thailand yang kemudian positif. Nah, positif di sini belum berarti berbahaya. Positif terhadap salah satu parameter residu pestisida yang bisa aja berbeda antar negara, perbedaan standar. Nah, kemudian oleh otoritas Thailand kemudian dilakukan pengujian lebih lanjut atas adanya laporan pengujian dilakukan oleh pihak NGO kalau tidak salah Thailand, dan Thailand sudah mengeluarkan rilisnya juga bahwa berdasarkan hasil investigasi lebih lanjut atas laporan itu, Thailand sudah merilis di websitenya juga bahwa dinyatakan aman, termasuk juga di beberapa negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Sejalan dengan itu, Badan Pangan Nasional juga telah melakukan sampling dan sejauh ini laporan yang masuk dari teman-teman di daerah dan juga teman-teman di lapangan sejauh ini dalam batas aman. Jadi mungkin perlu kita luruskan informasi bahwa sebenarnya bukan berarti harus nol, jadi residu itu masih boleh ada sampai batas tertentu sehingga tidak memberikan risiko terhadap kesehatan. Oke, jadi nanti tidak ada risiko terhadap kesehatan begitu, Bu. Jika memang hasilnya itu ada residu zat pestisidanya begitu ya? Ya, karena secara regulasi baik di Indonesia maupun di internasional dan beberapa negara, residu itu boleh ada dalam ambang batas tertentu karena pada saat proses produksi digunakan pestisida dan masih ada ambang batas residu yang dapat ditoleransi. Oke, seperti apa kemudian langkah koordinasi dengan Badan Karantina maupun Kementerian Pertanian? Ya, sebenarnya koordinasi juga sudah dilakukan. Badan Karantina mempunyai kewenangan untuk di border pada saat entry point karena ini merupakan salah satu produk impor, dan kita melakukan penyusunan standar bersama-sama dengan KL terkait, termasuk juga dengan teman Kementerian Pertanian, karena tentunya penggunaan pestisida ada di hulu, di budidaya, tentunya dengan menerapkan good agriculture practices diharapkan residunya yang tersisa di dalam pangan masih dalam batas aman. Oke, mungkin yang juga menjadi pertanyaan banyak masyarakat adalah apakah memang anggur Shan Masket ini hanya datang dari impor saja atau memang ada petani yang juga kita menanamnya juga di tanah air ini, Bu Yusra? Mungkin untuk memastikan kita perlu cek lebih lanjut, tapi sejauh ini anggur jenis ini berasal dari impor berdasarkan data pendaftaran di Badan Pangan Nasional. Oke, dan semuanya dicek begitu ya, Bu ya? Ya, dicek persyaratan keamanan, label, termasuk juga pencucian untuk mengurangi residu itu dicantumkan dalam kemasan anggur Shan Masket yang didaftarkan. Baik, nah Thailand dan juga Malaysia ini sudah menemukan paparan pestisida yang juga tadi Ibu sudah sebutkan juga. Apa kemudian langkah kita jika memang ternyata importir buah tersebut ini berasal dari importir yang sama?
Ya, langkah yang kita lakukan seperti tadi kami sampaikan, kita telah menerbitkan penjelasan publik bahwa sejauh ini anggur yang beredar dalam taraf aman karena sudah dilakukan pengujian, dan tentunya kita juga menghimbau masyarakat untuk mengkonsumsi pangan secara bijak, mencuci. Di dalam label kita mewajibkan bahwa sebelum, karena anggur tidak dikonsumsi langsung, tidak melalui pengupasan, maka disarankan untuk melakukan pencucian sehingga untuk mereduksi sisa kontaminasi ataupun residu di dalam pangan. Hal yang sama juga dirilis oleh pemerintah Thailand untuk mengedukasi konsumen dalam mengkonsumsi khususnya dalam kasus anggur Shine Muscat ini. Oke, ini kan investigasi dan juga pendalaman masih sedang dilakukan, tengah dilakukan. Apakah memang himbauan untuk masyarakat untuk tidak mengkonsumsi terlebih dahulu anggur Shine Muscat ini atau seperti apa, Bu? Untuk penegasannya? Ya, sejauh ini karena berdasarkan data pengawasan dan juga data pendaftaran residu pestisida dalam batas aman, maka kita menghimbau masyarakat untuk tidak panik, tetap dapat dikonsumsi dan tentunya dalam prinsip konsumsi beragam, bergizi seimbang dan aman. Tentunya paparan tentu akan berasal dari berbagai makanan sepanjang kita mengkonsumsi pangan dan prinsip beragam. Tentu paparan sampai pada tahap yang membahayakan itu tidak akan terjadi. Oke, terakhir mungkin Bu Yusra, yang juga menjadi pertanyaan banyak orang juga, kita tahu bahwa anggur hijau mungkin jenisnya ada banyak. Apakah semua anggur hijau sama? Bagaimana kemudian cara membedakannya anggur Shine Muscat ini dengan anggur hijau yang ditanam petani dalam negeri? Ya, mungkin anggur yang beredar di Indonesia ada yang dikemas, ada yang curah. Nah, untuk kasus Shine Muscat ini pada umumnya ada yang dikemas karena produk impor dan bisa dibaca di label jenisnya. Dari sisi konsistensi, pada umumnya anggur Shine Muscat ini tidak ada biji dan rasanya mungkin relatif lebih manis dibandingkan dengan anggur hijau yang lain. Namun tentu tetap kita menghimbau masyarakat untuk cek and recheck apa yang dikonsumsi sebelum membeli. Oke, baik. Terima kasih atas informasinya dan juga penjelasannya Ibu Yusra Egayanti, Pelaksana Harian Deputi Penganekaragaman Konsumsi Keamanan Pangan Bappenas, sudah bersedia berbincang di Berita Satu siang hari ini. Salam sehat selalu. Terima kasih.